semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman di rumah kabarnya baik selalu ya. Amin. Di video ini kita akan belajar sambil bermain dengan membuat magic dispenser. Magic dispenser ini terbuat dari kardus bekas dan botol plastik. Nah, kira-kira dispenser ini sama nggak ya kayak dispenser teman-teman di rumah? Oke. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apa sih itu STEAM dengan sedikit gitu ya. Nah, STEAM, S-nya itu science, T-nya yaitu teknologi, E-nya engineering atau rekayasa, lalu art-nya itu art atau seni, dan M-nya adalah math atau matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kegiatannya. Nah, sebelum membuat dispensernya, yuk kita lihat dulu tujuan kegiatan hari ini. Melalui kegiatan hari ini, anak-anak dapat belajar bagaimana air bisa mengalir, bagaimana memanfaatkan barang bekas menjadi karya yang berguna, serta belajar mencoba dan memecahkan masalah sederhana. Kegiatan ini juga membantu anak belajar melalui bermain, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Sebelum kita membuat magic dispenser, kita siapkan dulu yuk alat dan bahannya. Yang pertama itu ada botol plastik yang sudah dilubangi oleh pelubang plastik. Lalu ada sedotan, lalu ada lem tembak, lalu ada cutter, lalu ada gelas, lalu ada spidol untuk menghias, dan stiker juga untuk menghias. Lalu ada pensil, penggaris, dan ada beberapa kardus yang sudah dipotong untuk membuat badan dari dispensernya. Nah, ukuran-ukurannya itu yang pertama ada 10 x 18, kita bikin satu piece. Lalu ada ukuran 10 x 25 cm, itu kita buat 3. Lalu ada ukuran 11 x 11, kita buat 1. Dan ada ukuran 10 x 10 dan tengahnya itu sudah dilubangi. Dan yang terakhir itu ada ukuran 9 x 10. Nah, jangan lupa juga untuk siapkan airnya dan dimasukkan ke dalam botolnya. Nah, setelah semua alat sudah siap, sekarang kita sudah bisa membuat magic dispenser. Untuk pertama-tama kita akan menyiapkan kardus yang tadi sudah dipotong menjadi beberapa bagian untuk menjadi badan dari dispensernya. Badan dispenser sudah selesai, kita akan memasukkan rangka untuk penyangga botol di daerah sini. Setelah memastikan botol tidak ada air yang berlubang, kita akan memasukkan air ke dalam botol. Ditutup dulu ya, agar tidak mengalir. Kita membutuhkan pita untuk menjadi pengait supaya bagian atas ini dapat dibuka tutup Dan kita dapat merefill airnya ke dalam botol. ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk
magic dispenser sudah selesai dibuat dan untuk penutupnya pun sudah selesai dan bisa kita gunakan kapanpun dan bisa kita isi saat airnya habis. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan apakah magic dispenser ini dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka tutup botol supaya udara masuk ke dalam dan nanti air akan keluar seperti itu. Kita coba ya buka tutup botolnya. Wah, airnya keluar. Sekarang kita coba tutup ya. Nah, airnya pun berhenti keluar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses singkat terjadinya kegiatan ini. Nah, ternyata ada penjelasan saya sederhana di balik percobaan ini loh. Ketika tutup botol dibuka, udara dari luar dapat masuk ke dalam botol. Udara tersebut membantu mendorong air sehingga air dapat mengalir keluar melalui selang. Namun saat tutup botol ditutup, udara tidak bisa masuk ke dalam botol. Akibatnya air pun berhenti mengalir. Konsep ini berkaitan dengan tekanan udara dari teori Boyle, yaitu hubungan antara tekanan dan ruang udara di dalam botol. Dalam kegiatan ini, anak tidak perlu menghafal rumusnya, tetapi anak dapat belajar melalui pengamatan langsung bahwa udara mempengaruhi keluarnya air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari unsur STEM itu. Nah, dari percobaan sederhana ini ternyata ada banyak sekali loh unsur STEM yang dapat dipelajari oleh anak. Yang pertama, dari segi sainsnya. Anak dapat belajar tentang tekanan udara dan aliran air. Lalu dari segi teknologinya, anak menggunakan alat sederhana seperti botol, kardus, dan selang untuk membuat dispenser mini ini. Lalu dari engineering atau rekayasanya, anak belajar menyusun dan merancang dispenser agar dapat digunakan dengan baik. Lalu dari segi artnya, anak menghias dispenser sesuai dengan kreativitasnya dan imajinasinya. Lalu dari segi math-nya atau matematikanya, anak belajar menghitung, mengenal ukuran air, dan juga membandingkan banyak sedikitnya air. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat kegiatan bagi anak usia dini. Nah, selain seru juga gitu ya, kegiatan ini juga memiliki manfaat untuk perkembangan anak. Melalui kegiatan ini, anak dapat melatih kreativitas, meningkatkan rasa ingin tahu gitu ya, melatih motorik halus, dan bahkan belajar memecahkan masalah sederhana gitu. Nah, kegiatan STEAM ini gitu ya membantu anak belajar dengan lebih aktif dan menyenangkan. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir kegiatan. Yuk kita simpulkan bersama. Hari ini kita sudah belajar membuat magic dispenser dari barang bekas menggunakan pembelajaran STEM. Ternyata barang bekas yang ada di sekitar kita bisa diubah menjadi barang menarik dan bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Teman-teman juga bisa mencoba di rumah dan jangan lupa didampingi oleh orang dewasa ya. Sampai jumpa.